sebuah hikmah yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwa sesungguhnya malaikat maut itu memiliki pembantu. Yang membantunya untuk mengeluarkan ruh dari jasad hingga menyampaikan ruh sampai ke tenggorokan. Jika mereka telah menyampaikannya ke tenggorokan, maka malaikat maut yang mencabutnya. Jadi disinilah sebuah hikmah yang menjelaskan bagaimana malaikat maut itu ketika mencabut nyawa seorang itu tidak serta-merta dirinya ya, tapi ada pembantunya sampai nyawa itu ke tenggorokan ya, dan setelah itu ya tidak diterima lagi yang namanya taubat ya. Diterangkan dalam beberapa keterangan ya, bahwa orang yang tidak diterimanya taubat ya, diantaranya adalah orang yang ketika dicabut nyawanya sudah sampai ke kerongkongan atau tenggorokan ya. Nah, kadang Allah Ta'ala menisbahkan perbuatan mewafatkan hamba itu kepada dirinya, kadang kepada utusannya yaitu para malaikat, dan kadang kepada salah satu malaikat saja. Jadi diterangkan di sini bagaimana malaikat maut yang mengurusi seorang hamba untuk dicabut nyawanya, tentunya dengan perintah Allah ya gitu, ketika telah tiba waktu ajalnya ya. Yang pertama, dia menisbahkan perbuatan ini kepada dirinya, yaitu dalam surah Az-Zumar ayat 42 ya. Surah Az-Zumar surat 39 ayat 42. Allah firman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha al-ayah. Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia sedang tidur. Jadi di sini Allah menisbahkan pada dirinya bahwa Allah itu memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya ya. Jadi nyawanya dipegang oleh Allah ya. Dan ketika sedang tidur ya, misalnya kita sedang tidur tuh ya, Allah juga memegangnya ya gitu. Maka tentunya tidur itu kan dikatakan setengah kematian ya. Setengah kematian tidur itu. Makanya ini jadi introspeksi kita, evaluasi kita itu sebelum tidur ya gitu. Itu diantaranya ya, evaluasi terhadap Al-Quran juga ya gitu. Berapa ayat yang kita baca, berapa ayat yang kita hafalkan, berapa ayat yang kita tadabburi ya. Itu jadi evaluasi buat kita ya gitu. Karena itu dikatakan dalam surat Al-A'raf ya, Al-Isra ya, Iqra kitabak ya, bacalah ya, kitabmu ya, fa binafsikal yauma alaika hasib ya. Nanti bagaimana akan jadi perhitungan ya gitu di hari kiamat nanti, jadi hisab ya gitu. Nah makanya di sini bagaimana sebelum tidur kita diisyaratkan untuk mengingat perbuatan kita ya gitu, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi ya gitu. Karena Allah megang nyawanya ya gitu. Nah bagaimana kalau misalnya iya, bagaimana kalau misalnya tidak dikembalikan lagi? Nah, ini. Kalau mimpi berarti kan iya. Kan kadang-kadang kita lain belum. Ya walau. Jadi
Nah itu yang pertama. Yang kedua, dia menisbahkannya kepada salah satu malaikatnya dalam surah As-Sajdah ayat 11 ya. Di baris terakhir nih ya. Halaman pertama surah As-Sajdah. Qul yatawaffakum malakul mauti wukila bikum. Malakul mauti alladzi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Katakanlah malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu, kemudian kepada Rabbmu kamu akan dikembalikannya. Ini satu malaikat saja ya yang Allah nisbahkan ya dalam mencabut nyawa seorang hamba ya gitu. Jadi malaikat maut itu akan tiba ya, akan diberikan amanah ya, untuk mencabut nyawa kita. Tatkala sudah tiba waktunya ya, sudah tiba masanya. Kemudian kita akan dikembalikan kepada Allah. Maka disinilah kita harus senantiasa kembali bertobat, jadi orang yang munibina ilaihi. Segala yang kita dapatkan maka dalam genggaman kita ya, tapi suatu hari Allah akan cabut itu ya dengan kematian. Segala harapan kita yang di genggaman kita suatu hari Allah cabut dengan adanya kematian ya. Dan apa kalanya ketika, apa nilainya ketika yang kita punya itu apabila sudah dicabut dengan yang namanya kematian, kan jadi tidak milik kita lagi ya gitu. Apa nilainya gitu, apalagi kita berlomba-lomba atasnya gitu ya gitu, dari jabatan, dari harta, tahta, perempuan dan sebagainya gitu. Apa artinya gitu ketika memang ya nyawa itu sudah dicabut ya gitu oleh malaikat ya, maut ya. Nah sini sebutnya malaikat maut ya gitu. Iya. Malaikat maut yang benar ya gitu. Dalam Al-Qur'an itu disebutnya malaikat maut ya. Yang ketiga, dia menisbatkannya kepada para malaikat ya. Kalau tadi hanya satu malaikat, sekarang para malaikat ya. Dalam surah Al-An'am surah ke-6 ayat 61. Hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffat rusuluna wa hum la yufarritun. Sehingga apabila kematian datang kepada salah seorang di antara kalian, malaikat-malaikat kami mencabut nyawanya dan mereka tidak melalaikan tugasnya. Malaikat itu adalah makhluk yang taat, tidak pernah melalai, tidak pernah melakukan dosa ya. Sehingga setelah tiba waktunya seorang hamba cabut nyawanya, mereka akan nurut ya, sekalipun atau walaupun ya, nyawa orang yang mulia gitu ya, gitu. Sudah waktunya ya cabut ya gitu. Tentunya kita bukan nabi dan rasul ya yang diberi waktu kelapangan gitu ya gitu untuk memilih antara teruskan hidup dunia atau akhirat ya gitu, kematian gitu ya gitu. Bukan ya gitu. Maka tentunya kita persiapkan bakal apa yang nantinya berguna gitu. Dan tentunya di antara tiga yang diterangkan tadi,
Itu nggak ada kontradiksi ya di antara ayat di atas ya. Yang pertama, Allah menisbahkan pada dirinya karena sesungguhnya perbuatan itu terjadi dalam perintahnya ya. Jadi kematian seseorang itu ya sudah Allah gariskan ya. Dan itu Allah perintahkan ketika sudah waktunya gitu ya. Gitu. Ya, ketika sudah waktunya dicabut, cabut ya gitu. Tidak ada pertentangan ya. Yang kedua, dia menisbahkan kepada para malaikat karena mereka itu pembantu malaikat maut ya. Jadi tadi dikatakan bahwa malaikat maut itu tidak serta-merta dirinya ya untuk mencabut nyawa seseorang, tapi dia melalui pembantu-pembantunya ya gitu. Kalau sudah sampai ke kerongkongan, dia cabut ya gitu. Nah tentunya kalaulah dia sendiri itu ya, Allah alam dia apakah bagaimana mudah atau beratnya mencabut nyawa seseorang, apalagi mencabut nyawa orang yang soleh ya gitu. Ya. Para nabi dan rasul misalnya dicabut nyawanya gitu. Nah, itu Allah alam dia. Jadi tentunya inilah bagaimana manfaatnya malaikat itu punya pembantu ya gitu. Bahkan pada suatu riwayat katanya diterangkan pada waktu Nabi dicabut nyawanya katanya ditungguan oleh itu sama Aisyah sama itu kelihatannya merasa berat biar ini supaya dari umatnya Nabi itu yang merasakan beratnya supaya dilipatkan ke Nabi aja gitu dirasakan gitu aja. Jadi Nabi juga dicabut nyawanya begitu ininya, apalagi kita ya. Nabi itu Nabi meminta ya sakaratul maut itu pasti umatnya itu supaya penderitaan dalam sakaratul itu supaya dilipatkan biar ke Nabi yang nantinya. Nabi juga merasakan begitu ini begitu sangat beratnya kita itu. Apalagi kita yang seperti ya Allah, memang kalau ingat kesalahan ya Allah merinding benar. Ya memang sakaratul maut itu suatu keadaan yang sangat ini sih nggak bisa kita prediksi gimana kita ingat ya. Iya. Ya sangat untung banget ya, ada sinyal. Ya. Waktu sakaratul maut kita bisa keadaan husnul khotimah luar biasa. Nah itu, jadi pasti setiap orang akan merasakan semua ya. Tentang sakaratul maut pasti ya. Yang tidak berkeluarga. Wali kota ya. Iya. Semua juga merasakan sakaratul maut ya. Ya, secara keumuman ya, walaupun orang yang tabrakan atau orang yang tenggelam dan sebagainya itu pasti merasakan, walaupun tentunya tingkatannya berbeda-beda. Yang itu yang orang yang dimudahkan dalam sakaratul maut yang dimudahkan dalam sakaratul maut. Tapi tetap semuanya juga merasakan sakit. Ya, pasti. Hanya saja ada yang itu sabutnya dan sabutnya dia diringankan, ada yang dia sabutnya terkatung-katung gitu. Tapi tetap semuanya merasakan sakit ya. Kalau saja Nabi sebegitu sakitnya bagi kita ya, gitu. Nah terus yang ketiga, bagaimana Allah menisbahkannya kepada malaikat maut saja, karena dialah yang langsung menangani pencabutan nyawa itu dari jasadnya ya gitu. Malaikat maut yang diberi amanah untuk menangani pencabutan nyawa seseorang ya. Nah di antara hikmah banyak mengingat kematian itu adalah melembutkan hati seseorang ya. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan bin Fauzan hafizahullah, min a'zami, termasuk perkara terbesar, ma yalinul qulub, yang melembutkan hati,
yaitu tazkurul maut ya, mengingat kematian atau tazkiratul maut. Wa zawalud dunya, berakhirnya dunia ya. Jadi mengingat kematian, mengingat hari kiamat ya, di antaranya berakhirnya dunia. Al intiqalu ila ad-daril atau ad-darul akhirah ya. Dan berpindah menuju negeri akhirat yaitu. Jadi yang pertama bagaimana mengingat kematian ya, pasti akan menyebabkan hatinya lembut ya. Dalam beberapa perkara kita mengingat kematian ya. Kalau kita mengingat kematian, kita di dalam ibadah kita mendukung rasa kehusuan ya gitu. Di dalam sholat tentunya gitu. Dalam sholat, dalam tilawah Al-Quran ya. Dalam majelis ilmu juga kan kita anggap sholat itu seolah-olah sholat yang terakhir bagi kita ya gitu. Iya. Kalau kita anggap seperti itu, tentunya ini akan melembutkan hati kita ya gitu. Dan tidak akan terlena sholat kita gitu ya, dengan yang namanya dunia ya gitu. Nah, memang ini sangat berat ya. Berat bagi kita itu ya. Sangat panjang setan membuka kita Iya. dalam keadaan terus dalam apapun yang namanya kebaikan lalu setan kita supaya Iya. Karena emang setan terus merongrong gitu ya. Supaya kita gagal dalam amalan apa ibadah kita gagalkan. Iya. Terus berjuang terus setan. Itulah tantangan yang sangat berat. Yang kedua, lahirnya dunia ya. Bahwa dunia itu akan berakhir ya, itu apa yang kita miliki, apa yang kita punya, apa yang kita genggam ya. Ya. Makanya akhirat itu di hati kita ya gitu. Dunia jangan di hati kita ya gitu. Dunia apa yang kita harapkan dari dunia ya, jangan di hati kita ya. Suatu saat kita sedih, kecewa ya gitu. Dengan apa yang kita kagumi ya, apa yang kita suka ya. Suatu saat kita malah benci ya gitu. Berbalik benci. Sehingga ya karena dunia yang di hati ya gitu. Karena itu disyaratkan bahwa dunia itu di genggaman saja ya. Jangan di hati kita ya. Tapi akhirat yang di hati kita. Iya. Iya, hanya sewajarnya saja dunia itu ya. Sehingga tatkala kehilangannya kita tidak sedih gundah gulana gitu. Ya, dunianya majraatul akhirah ya gitu. Ada persamaan menuju akhirat. Nah, yang ketiga, kita juga mengingat hari penghisaban kita ya itu. Bagaimana berpindah menuju negeri akhirat ya. Setelah kita di dunia ya. Ya pasti di alam kubur dulu ya, pasti di alam barzakh ya. Semua yang di kubur pasti mengalami saat ini gitu. Alam barzakh gitu. Ya, fitnah kubur ya. Nikmat atau siksa kubur ya. Ya. Pasti itu. Harus diimani itu ya gitu. Dan nantinya berpindah menuju negeri akhirat ya. Yang negeri akhirat itu ya selama-lamanya ya gitu. Seseorang mendapat bahagia ketika itu selama-lamanya, kecelakaan, kesedihan selama-lamanya gitu. Ada orang yang syaki ya, ada orang yang sa'id ya dalam surat Hud itu ya gitu. Ada orang yang celaka ya, ada yang bahagia itu gitu. Ya. Fa'amal ladina syaqu fin nari khalidina fiha gitu. Orang yang
celaka itu ya di dunia ya. Di neraka ya. Di neraka itu khalidina fiha ya selama-lamanya gitu. Enggak akan diangkat ke surga kalau sudah. Ya, kecuali bagi mereka tentunya yang digodok dulu ya untuk diampuni dosa-dosanya ya. Itu bagi orang beriman tentunya. Ya, bagi orang yang beriman nanti dikeluarkan dari neraka ke surga. Kalau di sama Sadi di sini 1000 tahun benar gitu. Iya. Terus orang yang sa'id ya, orang yang bahagia gitu. Afil jannati khalidina fiha ya. Itu dalam surga ya, khalidina fiha selama-lamanya gitu. Jadi dua keadaan yang mesti kita ingat ya. Dan kita berada di posisi mana gitu ya gitu. Dan saya pernah menyampaikan di khutbah itu ya, tentang posisi mana kita ketika kematian menjelang saya itu. Karena kita tidak tahu kapan kita mati dan kita tidak tahu di bumi mana yang nantinya kita akan mati ya gitu. Nah, disinilah bagaimana hikmahnya persiapan, dan Al-Quran sudah memberitahukan bagaimana betapa besarnya mengingat kematian yang tentunya merupakan salah satu sinyal untuk kita sebagai hambanya tentunya bagaimana menyambut panggilan Allah di hari akhirat nantinya gitu ya gitu. Bagaimana bertemu dengan Allah gitu ya, apakah dalam keadaan bahagia atau celaka gitu ya. Nah, itu saja dahulu yang bisa disampaikan. Barakallahu fiikum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi ighfirli wa lahum kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa'fu minkum subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.